Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib 26 Jumadal Ula 1444 Hijriah, bertepatan dengan 19 Desember 2022, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Fiqh sekaligus Ilmil Hadis dalam pembahasan kitab Al-Akhbaru As-Sahihatu fi Fadailis Siyam, kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang permasalahan keutamaan puasa. Maka di pelajaran tadi Fajr, Ba'dal Fajr dan juga Ba'dal Asr telah kita masuki dua keutamaan. Keutamaan Ba'dal Fajr, bahwa orang yang berpuasa berhak mendapatkan predikat yang paling tinggi di sisi Allah, minas siddiqin wasyuhada. Dan di pelajaran Ba'dal Asr telah kita sebutkan keutamaan dari orang yang berpuasa, la khulufu fammi shaimi atyabu indallah min rihil misk, bahwa bau yang keluar dari lambung dan dari mulut itu adalah sangat harum di sisi Allah, lebih baik dari al-misk. Dan pada kesempatan pelajaran di petang ini kita masuk kepada keutamaannya juga. Keutamaan puasa. Dari keutamaan yang berikutnya adalah doa orang yang berpuasa, doa ushaimi mustajabun. Doanya orang yang berpuasa itu mustajab. Maka sebelum kita masuk kepada kajian ini, dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi al-matan dari Al-Fadilah As-Sadisah. Kita random. Nasr, Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala As-Sadisah, ra'yatun famissalimi min atayabur rihu indallahi. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, as-siyamu jannatun wa la yanfus wa la yajhad, wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'imun marrataini walladhi nafsi biyadihi la khuluqun famissaimi atyabu indallahi min rihil miski yasruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli asyamu li wa ana ajzi bihi fal hasanatu bi asyri amsalha, muttafaqun alaih. Ahsanta. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah, as-sabi'atu. Ma makna as-sabi'atu? Al-fadilah as-sabi'ah. Wa hadhihi al-fadilah khas fi dunya faqat. Khusus keutamaan di dunia saja. Karena penulis membagi keutamaan puasa di dunia dan di alamil barzakh dan yang terakhir di hari akhirah. Maka yang ketujuh sekarang, as-sabi'ah, keutamaan di dunia. Sudah kita lewati 7. Doa ushaim mustajab. Maknanya keutamaan orang yang berpuasa, doanya orang yang berpuasa mustajab. Maka sering kami memohon kepada para tulabul ilm di sini yang tadi berpuasa dan nanti insyaallah akan berpuasa sunnah, agar mendoakan kemaslahatan untuk ma'had kita, yang mana ma'had kita adalah ma'had yang free of charge, yang kita jadikan sistem gratis. Maka Allah mudahkan rizki untuk kita untuk bisa terus berlangsung dakwah ini dengan pemenuhan biaya operasional.
Maka doakan agar banyak dari para ikhwah yang mempunyai kelebihan uang untuk mengucurkan dari uang sakunya per bulan meskipun 50.000, maka akan lebih bermanfaat bagi kita semua. Maka kita meminta berdoa kepada Allah untuk kemaslahatan dakwah ini dan keberlangsungan dakwah ini. Maka doa-doa kalian kita minta, karena doa kalian mustajab. Kemudian beristidlal penulis dengan dua hadis. Hadis yang pertama dari Abi Hurairah dan hadis yang kedua dari Anas ibn Malik. Kemudian di hadis yang pertama meriwayatkan dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, haddatsana Abu Quraib, haddatsana Abdullah ibn Numair an Sa'dan al-Qummi an Abi Mujahid an Abi Mudillah an Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, salasatun la turaddu da'watuhum as-saimu hatta yuftir wal imamul adil wa da'watul mazlum yarfa'uha Allahu fawqal ghamam wa yaftahu laha abwabas sama wa yaqulu rabb wa yaqulu ar-rabbu wa izzati la ansurannaka walau ba'da hin. Maka di hadis yang pertama ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari hadis Abi Hurairah. Maka hadis yang pertama ini adalah hadis yang sahih, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga oleh yang lainnya seperti Imam Ahmad dan juga Imam Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah. Maka sanadnya semuanya bertumpu kepada kulluhum min tariq Sa'ad Abi Mujahid At-Ta'i an Abi Mudillah an Abi Hurairah. Ini madar as-sanad dari 4 kitab yang dikeluarkan oleh para ulama, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Imam Ahmad. Maka sanadnya bertumpu di sini. Maka begini caranya untuk mentakhrij hadis. Dilihat siapa rawi-rawi yang bersamaan dari 4 kitab tadi. Karena inilah yang menjadi tumpuan sanad. Adapun sanad yang sebelum ini seperti gurunya Imam At-Tirmidzi, gurunya Ibnu Majah, gurunya Ibnu Khuzaimah, gurunya Imam Ahmad, bisa jadi dhaif. Namun telah didukung oleh gurunya imam-imam yang lain. Maka yang menjadi poin di dalam pentakhrijan dicari madarul hadis. Maka madarul hadis di sini dari Sa'ad Abu Mujahid At-Ta'i, dari Abu Mudillah, dari Abi Hurairah. Maka kita hanya memeriksa sekarang 3 sanad di sini. Maka sanad yang pertama dari Abu Mujahid. Maka Abu Mujahid di sini dia bernama Sa'ad Abu Mujahid At-Ta'i. Maka telah disebutkan oleh para ulama ahlu jarhi wa ta'dil, di antara mereka yang mendhaifkan dan di antara mereka yang menghasankan. Maka berkata Abu Hatim, laisa bihi ba's, dihasankan. Dan berkata Ali Ibnul Madini, ataupun di sini Abu Mudillah, afwan,
pembahasan kita tentang Sa'ad dulu. Sa'ad Abu Mujahid At-Ta'i. Maka di sini telah disikohkan oleh para ulama seperti Waqi' Ibnul Jarrah, dia rawi yang sikoh. Dan begitupun Ahmad Ibnu Hanbal mengatakan laisa bihi ba's. Maka rawi ini rawi yang sikoh insyaallah. Adapun Abu Mudillah yang meriwayatkan dari Abi Hurairah, maka di sini telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Maka sebagian ulama seperti Abu Hatim Ar-Razi mengatakan laisa bihi ba's. Dan sebagian yang lain bahkan mengatakan dia itu majhul. Seperti Abu Daud mengatakan la a'rifuhu. Dan begitupun Ali Ibnul Madini mengatakan la yu'raf, majhul. Dan yang lainnya ada yang mensikohkan seperti Amr Ibnu Ali Al-Fallas, sadukun sikoh. Dan Yahya Ibnu Ma'in mengatakan lam yakun bihi ba's, salihul hadis. Ada laron tuh. Jangan dinyalakan semuanya lah. Maka di dalam tarjimah Abu Mudillah di sini bisa kita simpulkan bahwa dia paling sedikit saduk dan dia bisa dikatakan sikoh seperti Amr Ibnu Ali Al-Fallas mengatakan sadukun sikoh. Maka antara sikoh dengan saduk itu keadaan rawi ini. Idza qila lana kaif Abu Daud As-Sijistani dan Ali Ibnul Madini mengatakan majhul la yu'raf, fanahnu nadkhul fi hadhil masalah ilal qaidah al-mutsbit muqaddam 'ala an-nafi. Di dalam jarh wa ta'dil, orang yang tidak mengetahui maka yang menetapkan lebih berilmu daripada yang tidak mengetahui. Maka jika ditanya misalnya antum di sini, siapa Syekh fulan? Ada yang mengatakan tidak tahu. Ada yang mengatakan dia ahli sunnah, salafi. Mana-mana yang dikedepankan al-musbit muqaddam 'ala nafi. Karena dengan pengisbatan dia mempunyai ilmu. Terutama orang ini ma'ruf, berguru juga dengannya. Maka ucapannya diambil. Begitupun di sini. Abu Mudillah disikohkan oleh Umar Ibnu Ali Al-Fallas, imam muhaddis. Bahkan Abu Hatim pun mengatakan laisa bihi ba's. Dan Yahya Ibnu Ma'in mengatakan lam yakun bihi ba's, salihul hadis. Adapun Ali Ibnul Madini mengatakan majhul dan Abu Daud mengatakan majhul, maka al-musbit muqaddam 'ala nafi, dia rawi yang sikoh. Maka dia sikoh karena masuk kaidah al-musbit muqaddam 'ala nafi. Maka hadis ini atau sanad ini sanad yang antara saduk tadi dengan sikoh, berarti bisa jadi hasan ataupun sahih. Maka derajat hasan dan sahih dari segi amal sama saja, di mana dia itu dipergunakan. Maka ini jalan yang pertama. Dan dari Abi Hurairah juga ada jalan yang lain. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar, haddatsana Al-Jarh atau Al-Jarrah Ibnu Makhlad, amba'ana Muhammad Ibnu Musa, amba'ana Ibrahim Ibnu Husaim, an abihi an jiddihi. Ibrahim Ibnu Husaim Ibni Iraq, an abihi an jiddihi, dari Abi Hurairah. Yang disebutkan sama. 3 orang yang tidak akan pernah ditolak. As-shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Maka sanad ini sanad yang dhaif karena Ibrahim Ibnu Husaim dhaif dan meriwayatkan dari bapaknya saduk dan dari kakeknya sikoh. Maka dari 2 jalan ini saja dari Abi Hurairah, tadi yang ada dari jalan Abu Mudillah ditambah dengan jalan yang dhaif dikarenakan Ibrahim Ibnu Husaim, maka bisa naik kepada derajat sahih dari jalan Abi Hurairah yang datang dari 2 jalan ini. Maka kesimpulannya, hadis Abi Hurairah barakallahu fikum
hadis yang sahih. Apalagi nanti ada hadis dari Anas yang nanti sebentar lagi kita akan menyebutkannya. Maka langsung kita masuk kepada hadis Anas agar setelah itu kita masuk kepada syarh. Yang kedua, hadis dari Anas Ibnu Malik yang mana dia itu diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Hadis yang kedua dari keutamaan yang ketujuh, doa as-shaimi mustajab. Doanya orang yang berpuasa itu diijabahi oleh Allah, tidak tertolak. Maka tadi hadis Abi Hurairah kita katakan hadis yang sahih, maka sekarang hadis Anas. Maka hadis Anas ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di Sunan Al-Kubra dari jalan Abu Abdillah Al-Hafidh wa Abu Bakar Ahmad ibn al-Hasan Al-Qadi qala hadatsana Abul Abbas Muhammad ibn Ya'qub hadatsana Ibrahim ibn Bakr Al-Marwazi hadatsana As-Sahmi